harus kita kedepankan. Baik, itu saja mungkin yang kami sampaikan. Mari kita dengarkan bersama-sama uraian atau santapan rohani untuk penyegaran rohani kita dari guru kita Buya Dr. Ar-Raja Hasim MA. Kepada beliau waktu dan tempat disilakan. مدده المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله الذي جعلنا ممن صلى عليه وسلم عليه واهتدى بسنته والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du, para masyayikh, para kiai, para ustaz, tuan guru, semoga beliau-beliau dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kepada jamaah yang di dalam kalbunya ada nur. Nur itulah yang menuntun ketemu ulama. Karena nur itu dipancarkan oleh al-budur, rembulan-rembulan. Tapi ketika terbit bulan purnama, maka budur ini ikhtafat al-budur. Hilanglah semua purnama, lenyap dalam purnama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita untuk persoalan yang wajib kita pelajari. Siapakah sebenarnya yang ahlus sunnah wal jamaah? Karena banyak yang ngaku ahlus sunnah ya. Benar? Kelompok A ngaku ahlus sunnah, kelompok B ngaku ahlus sunnah. Untungnya Nabi tidak pernah menyebut satu kelompok, sehingga semua orang berlomba-lomba pengen jadi ahlus sunnah. Nabi cuma mengatakan, "May ya'ish minkum min ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Hadis Abu Daud. Siapa yang hidup setelahku, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Terjadi nggak sekarang? Kalau nggak terjadi, Nabi bohong. Mungkin nggak Nabi bohong? Berarti wajib terima. Ridho nggak dengan perpecahan ini? Harus ridho. Kalau ridho, muncullah rahmah. Illa man rahimah. Ya, kecuali yang disayangi oleh Rabbuk, Tuhanmu. Di saat semuanya berbeda, ada satu kelompok yang dia memancarkan kasih sayang. Itulah yang disebut ahlus sunnah. Jadi ahlus sunnah itu nggak cukup belajar sifat 20. Ciri awalnya belajar sifat 20, tapi akhlaknya adalah akhlak birrahmah. Maka saya kasih tahu dari sekarang, ke depan antum akan melihat ada orang belajar sifat 20, baca Ratibul Haddad, baca Hizib Bahar, Hizib Nasar, bertorikot, bermazhab Syafi'i, berakidah Asy'ari, tapi akhlaknya tidak berrahmah. Maka dia tidak termasuk yang dirahmati Allah. Dia ahlus sunnah baru kulitnya, belum ahlus sunnah sampai kepada akar-akarnya. Baru beda politik, serang orang. Baru beda mazhab, langsung kata-katai orang. Nanti akan begitu. Jika itu terjadi, pastikan dia baru ahlus sunnah zahirnya, belum ahlus sunnah akhlaknya. Ya. Apalagi kelompok yang membid'ahkan sifat 20, tidak bermazhab, tidak bertasawuf, tentu lebih parah lagi. Mereka sudah di luar lingkaran ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa kita kemudian mempertanyakan itu? Karena tidak sedikit orang bertanya, benarkah akidah Asy'ariyah itu sifat 20 itu ahlus sunnah? Benarkah bermazhab itu ahlus sunnah? Benarkah bertarekat sufi itu ahlus sunnah? Banyak orang bertanya. Guru kami Maulana Syekh Hasan itu pernah ceritakan mungkin di beberapa majelis,
Beliau mengatakan, pertanyaan paling konyol yang disampaikan kepada beliau itu bahasa halusnya. Mau bahasa kasarnya? Pertanyaan paling bodoh, itu bahasa kasarnya. Kita pakai bahasa yang lembut aja ya, nanti antum udah tahu. Pertanyaan paling konyol yang ditanyakan kepada beliau seumur beliau, seumur beliau mengajar akidah Ahlussunnah, fikih Ahlussunnah, tasawuf Ahlussunnah. Syekh Hasan itu di tamatan Azhar. Tamatan mana? Orang Suriah. Pertanyaan yang paling menggelikan beliau adalah, hal Asy'ari Ahlus Sunnah? Apakah akidah Asy'ari itu ahlus? Itu paling lucu bagi beliau, paling aneh. Di Batam sudah mulai ada pengajian begitu ya, yang mengatakan Asy'ariyah sesat. Benar ya? Saya dengar begitu barusan. Pekanbaru udah ada yang begitu, Jakarta sudah ada begitu. Lah kiainya diam-diam aja ya. Mulai kita bersuara, harus bersuara. Wah, takut polemik. Mereka ngajak polemik, antum diam. Faqatiluhum min haitsu qataluhum. Bersikap menyerang itu boleh sebatas mereka menyerang kita. Dia serangannya opini, kita buat opini. Dia pakai sosial media, wajib antum pakai sosial media. Kan sekarang nggak mesti buat TV toh, bisa buat channel YouTube ya. Udah buat, isi ruang-ruang itu. Karena banyak orang yang tidak sempat hadir seperti antum. Mereka berangkat kerja dengerin YouTube, pulang kerja dengerin YouTube. Ada yang lagi di kapal dengerin YouTube, ada yang lagi berangkat pakai kapal 2 jam, 3 jam. Maka harus kita isi ya. Semoga para kiai ini jangan khumul-khumul terus ya. Ikhlas wali itu gak ada urusan sama terkenal gak terkenal. Wali itu rahasia hamba dengan Allah. Terkenal gak terkenal urusan lain ya. Viral gak viral urusan lain. Yang penting jadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini beliau yang ngomong, masih hidup. Saya belajar kepada beliau tahun 2006, 2007, 2008. Syekh Hasan itu tamatan Azhar. Kenapa dia ngomong begitu? Ternyata banyak lulusan Al-Azhar sekarang mengatakan Asy'ariyah itu tidak Ahlus Sunnah. Gimana kira-kira? Dia alumni Al-Azhar, tapi akidah Al-Azhar dia sesatkan. Ternyata Al-Azhar sama seperti Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, sama dengan Kiai Ahmad Dahlan, meyakini bahwa Ahlussunnah itu 3 karakter utamanya: berakidah Asy'ariyah, Maturidiyah, bermazhab, dan berakhlak tasawuf, rahmah, ada rahmahnya. Jadi kalau ada orang bertarekat tapi sombong, dia belum bertasawuf baru bertarekat. Ada orang bertarekat merasa dirinya jadi Tuhan, nah, itu kurang ajar sama Allah itu. Ya, kiai aja nggak boleh kita ngaku-ngaku jadi kiai. Kalau kita bukan kiai, apalagi ngaku jadi Allah. Wujud Allah, ada kacau itu orang. Ya. Apalagi dia mengatakan tubuh ini adalah Allah. Allah yang menyatakan, Allah yang berzahir. Ya salah. Ya, kurang sopan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kepada Allah dia nggak sopan, apalagi kepada kita. Jadi itu bukan tasawuf, itu tarekat kebatinan. Tolong dibedakan ya. Banyak begitu ngakunya sufi, suka selfie. Itu dari ustadz tuh saya dengar malam tadi. Kita ini sufi semua. Kira-kira ya, suka selfie. Salah fokus. Akidah Al-Azhar itu belajarnya apa? Sifat 20. Mereka mengajarkan akidah al-iqtisad. Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ngajarin sifat 20. Dia Al-Azhar. Saya nggak tahu tamatan Azhar kalau pulang ke Batam gimana. Ada yang batalin sifat 20 nggak?
Ada tuh laporan dari Pak Kiai, ada berarti. Kalau bahasa kasarnya gimana? Guru dia berakidah Asy'ariyah, dia mengatakan itu sesat. Berarti dia mengatakan guru-gurunya, lah terus ngapain kuliah di sono? Iya. Ini saya lantang-lantang nyebut nih karena mereka juga sebagian itu nyerang kita karena kita berakidah Asy'ariyah dan dia kata-kata ini sesat. Loh, Anda nggak sadar ya, bahwa akidah guru-guru Anda di sana itu akidah Ahlus Sunnah, akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Sekarang mau diganti pakai uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, 3 tauhid. Yang paling lucu, 3 tauhid itu dianggap tauhidnya para nabi. Jadi di kitab mereka, saya nggak usah sebut nama kitabnya, terantum cari lagi ya. Apa katanya? Inilah akidah para nabi. Akidah para nabi. Kapan Nabi bagi tauhid jadi 3? Ya. Ada nggak Nabi bagi tauhid jadi 3? Bagaimana sifat 20? Kita nggak pernah bilang Nabi bagi sifat 20. Tapi ulama membaginya jadi 20. Imam Asy'ari mengatakan di kitab Al-Ibanah, inilah akidah Ahmad bin Hanbal. Nggak berani Imam Asy'ari bilang ini akidah para nabi. Nggak sopan, nggak ada sanadnya itu. Kita bilang ini akidah guru kami dulu. Guru kami punya guru, gurunya punya guru, nyambung kepada sang maha guru Rasulullah SAW. Pasti ada perubahan penjelasan. Kalau begitu nggak masalah. Misalnya imam kami berijtihad membagi tauhid jadi 3, bagi kita nggak ada masalah. Tapi kalau dia katakan akidah salafus soleh 3, coba tunjukkan 1 kitab saja yang membagi tauhid jadi 3. Dari ulama salaf. Salaf itu khairul qurun qarni, Bukhari Muslim. Sebaik-baik kurun abad-abadku, lalu abad setelahku, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum, 3 abad. Sampai tahun 300 Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibnu Majah, Imam Tirmizi tidak pernah membagi tauhid menjadi 3. Atau nggak percaya? Khatamin aja sendiri Sahih Bukhari ya. Ada yang udah khatam 42 hadis saja belum khatam mau ya. Benar? Ngaji hadis arba'in udah di tahun kapan nggak khatam. Ngakunya ikut sunnah, tapi dalilnya cuma itu aja dari kemarin. Imam Asy'ari dalam kitab Al-Ibanah mengatakan inilah akidah yang diajarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Kenapa beliau ngomong begitu? Karena beliau berguru kepada murid Imam Ahmad, namanya Imam Zakaria As-Saji. Wafatnya sekitar tahun 297 Hijriah. Tahun berapa wafatnya? Sekitar tahun 297 Hijriah. Perkiraan para ulama, karena dulu nggak ada KTP, nggak ada catatan sipil, nggak ada tuh. Tapi ulama nyatet perkiraan. Imam Asy'ari tobat kira-kira tahun 95. Sebelum beliau menjadi ajarannya ikut Mu'tazilah, kecilnya ngaji sama Imam Zakaria As-Saji. Mereka buat cerita palsu ya. Apa cerita palsunya? Imam Asy'ari 3 periode. Kalau dengar periode ingat apa nih? Ingat apa nih? Oh, itu kan antum sensitif telinganya. Belum juga 2024. Imam Asy'ari periodenya 3, tapi bukan seperti yang mereka katakan. Pertama Ahlus Sunnah, yang kedua Mu'tazilah, lalu balik ke Ahlus 3. Betul 3, tapi bukan seperti yang mereka ceritakan. Kalau yang mereka ceritakan apa? Mereka buat cerita palsu tentang imam kita. Asy'ari itu awalnya Mu'tazilah, jadi lahir dari Mu'tazilah. Lucu nggak tuh? Terus menjadi Kullabiyah, ada namanya Tauhid Imam Ibnu Kullab. Lalu menjadi Salafiyah, salam. Jadi beliau jadi Salafi. Bagian hebat juga ya. Kita cari itu. Oke lah,
kita anggap kitab Ibanahnya adalah kitab ajaran salafinya. Saya bolak-balik dari awal sampai akhir nggak ketemu dia bagi tauhid jadi 3, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, nggak ada. Ada lagi yang dicatut namanya Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Wafat lebih awal dari beliau, tapi lebih tua. Imam At-Tahawi punya kitab akidah salaf. Saya buat di Pekanbaru dulu 2 kali daurah. Ya, mungkin next kalau umur panjang kita buat daurah di Batam, ya. Daurah akidah as-salafiyah Imam At-Tahawi. Lebih tua. Lahirnya sebelum tahun 40, 240 sebelum itu. Imam Asy'ari sekitar 255 atau 260. Lebih tua kan Imam Tahawi. Imam Tahawi wafatnya lebih awal juga, sekitar 321 Hijriah. Pusing nggak dengar angka dari tadi? Itu Imam Tahawi nulis tentang sifat-sifat Allah. Pas kita hitung ya jumlahnya nggak jauh beda. 13 sifat ma'aninya kalau dihitung secara terpisah jadi 7, sama. Digabung ya jadi 20 juga. Cuma terpisah-pisah dia nyebutnya. Karena di zaman itu belum ada cara merumuskan. Rumusan-rumusan itu dari ulama. Imam Abu Ja'far Tahawi pun dianggap menyimpang oleh mereka. Karena Imam Abu Ja'far Tahawi meyakini Allah tidak bertempat, tidak berada di satu arah. Ini saya mau tanya, kalau sesuatu itu tidak bertempat, ada nggak? Benda nih, tapi nggak ada di suatu tempat, ada nggak dia? Hah? Gimana? Mereka kan menghalalkan filsafat, ya. Saya kan udah lama nggak pakai filsafat. Yang saya pakai Quran, Sunnah, Hadis, Ijma', Qiyas, kalam-kalam ulama. Tapi mereka pakai filsafat, katanya filsafat haram. Apa kata mereka? Kullu mawjud mutahayyiz. Tahu nggak terjemahnya? Setiap yang ada mesti bertempat. Allah itu ada, pasti di suatu tempat. Itu rumusan filsafat, tapi dia salah. Ya, muqaddimahnya salah. Katanya ilmu mantik haram. Itu kan mantik itu. Kullu mawjud, dia harus ganti kullu mawjudnya. Kullu jismin, setiap benda bertempat. Bukan setiap berwujud itu ada tempat. Karena wujud itu terbagi 2. Ada wujud benda, ada yang bukan benda. Ada wujud yang dicipta, ada wujud yang mencipta. Wujud yang dicipta makhluk, wujud yang mencipta wujud yang dicipta benda, yang mencipta Allah. Setiap benda mesti bertempat. Coba yang di atas benda bukan benda hidup ya? Apa benda mati? Yang di depan saya berada di depan, ya? Arah depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, itu sebut bahasa Arabnya jihad. Apa artinya? Jihad, arah. Mereka memalsukan akidah Imam Tahawi. Imam Tahawi mengatakan, Ta'ala Allah 'anil hududi wal ghayat. Ya, Allah Maha Suci dari batas dan ujung. Lalu di kalimat paling belakang beliau mengatakan wal jihad sit, dan dari 6 arah, apalagi 1 arah. Lalu mereka menuduh saya dan ulama-ulama kita Ahlus Sunnah Asy'ariyah meyakini Allah di banyak tempat. Saya mau tanya, Pak Kiai Asy'ari bukan Pak Kiai? Meyakini Allah banyak tempat nggak? Enggak. Terus siapa yang meyakini Allah di semua tempat? Kelompok namanya Jahmiyah. Apa nama kelompoknya? Jahmiyah. Ternyata mereka nggak bisa bedain Asy'ariyah dengan Jahmiyah. Jahmiyah itu kelompok yang meyakini Allah ada di semua tempat. Kalau kita enggak. Bagi kita tempat itu bukan karakter yang layak bagi Allah.
Oleh karena itu tidak boleh meyakini bahwa Allah bertempat. Diyakini Allah bertempat langsung rusak akidahnya. Tapi kalau meyakini rahmat Allah turun di satu tempat, boleh nggak? Boleh. Nah ini beda tuh ya. Kata mereka, Imam Tohawi ini meyakini bahwa Allah bertempat di atas, tapi teks dia nggak ngomong begitu. Dicari-carilah istilah iktibari, mawjudi, saya nggak usah sebutkan lah di sini ya. Zihni, istilah filsafat semua itu. Jadi kalau ada kalimat setiap yang ada mesti bertempat, salah atau benar? Setiap yang ada yang mewujud bertempat, benar nggak? Salah. Setiap benda bertempat, benar nggak? Allah benda, Allah wujud, benar Allah wujud. Wujudnya benda atau yang menciptakan benda? Maka yang menciptakan benda perlu nggak satu arah satu tempat? Tolong bersihkan akidah kita. Allah nggak perlu disucikan, pikiran kita yang perlu kata si Ustaz. Anak saya sekian, saya tanya Tuhan di mana? Allah di mana? Aina Allah, bocah. Jawab si bocah-bocah di mana? Ane mau tanya mantu, kalau kita punya masalah nih, nanya sama anak kecil apa nanya sama ulama? Yang nanya mana kecil namanya apa? Jangan diterjemahin ya. Ada cuma musab doang. Paham? Kalau persoalan fikih tidak ditanyakan ke anak kecil, persoalan akidah kok ditanyain ke bocah kecil, bro Ustaz. Oh itu fitrah. Ya salam. Fitrah itu kalau dia sudah nonton TV, udah ketemu anak-anak, udah baca macam, itu bukan fitrah. Yang fitrah itu Nabi Isa lahir langsung ngomong, itu fitrah. Jureij, ingat Jureij? Itu Nabi tapi bukan Rasul. Dituduh menggauli seorang perempuan lalu beranak. Si perempuan ini dibayar orang, tapi itu karena doa ibunya dulu. Maka terjadilah orang mencaci maki Jureij, diruntuhkan tempat suluknya. Lalu diusirlah beliau. Beliau gak terima. Coba, mana anaknya si perempuan mana? Datang dia ke anaknya. Dia gelitikin bawa keteknya. Bocah, dia gelitikin. Man abuka? Siapa bapakmu? Abi ra'il ghanam. Bapakku tuh yang jaga, yang gembala domba. Gimana tuh? Sahih Bukhari itu. Itu namanya fitrah. Kalau anak-anak udah main game, udah nonton, udah sekolah di mana, itu udah gak fitrah lagi. Fitrah itu bawaan lahir. Ane mau tanya sama antum, waktu lahir udah bisa ngomong bahasa Melayu belum? Bahasa Indonesia? Ngomong bahasa apa? Bahasa oya. Berarti kita lahir gak ada yang bisa bahasa apa aja, nggak ngerti ini dan segala macam. Jadi saya mau tanya lagi, waras gak kalau nanya tentang Allah ke anak kecil? Nanya tentang Allah ke siapa? Ulama. Ya, paham? Jangan terjebak lagi ya. Tarpaku ini hadis Sahih Muslim. Betul, nih kita jelasin hadisnya ya. Ada sebuah hadis di Sahih Muslim, sahih riwayatnya, tapi ceritanya ada 3 versi. Dari 3 versi itu mana yang sahih? Harus digabung riwayatnya. Kalau orang ahli hukum, ahli akidah, ahli tafsir, ngaji, tidak boleh pakai satu riwayat tunggal. Apalagi kalau kisahnya mirip, kejadiannya sama, orangnya sama. Disebutkan bahwa Muawiyah bin al-Hakam, dia ini punya budak perempuan, tapi agak sedikit naqisatul aqli, kurang cerdas. Itu yang ngomong istilah begitu, qasirul aqli atau naqisul aqli itu Imam Ibnu Hajar, ahli hadis, ahlus sunnah wal jamaah ya. Ngomong begitu bukan hujat sahabat, enggak ada urusan.
Itu ngomong tentang fakta yang terjadi di zaman itu. Nggak ngerti ilmu hadis, nanya kali hadis. Ini perempuan ditugaskan untuk menjaga domba. Tapi dia nggak becus, karena emang diperintahkan apa lelet. Gergetan gak nih orang Arab? Muawiyah bin Hakam sangat gergetan. Tahu gergetan? Apa tuh gergetan? Susah amat, geram dia langsung. Saya ngomong A, kamu pahamnya B. Saya ngomong 3, kamu pahamnya 2,5. Geramlah ini Muawiyah bin Hakam. Sudah berlangsung sekian lama, maka dia datang ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, in ra'aitaha mu'minatan fa'atiqaha. Jika engkau memandangnya beriman, maka aku akan merdekakan dia. Ada 3 versi. Versi pertama, Ainallah, di mana Allah. Jawaban dia apa? Fis sama, di atas bilang itu. Ada Allah nggak di atas? Saya mau tanya, ini kan dekat musim Rajab, bentar lagi Rajab, benar nggak? Dalam kisah yang sahih Isra Mi'raj, Nabi naik ke langit kan? Naik ke langit. Nabi ketemu para nabi atau ketemu Allah di langit? Para nabi, itu nggak ada Allah di situ. Ya gimana dong? Katanya ikut Sahih Bukhari, ya. Terus sunnah yang mana lagi yang antum pakai tuh? Kalau Sahih Bukhari tidak menyebutkan, di Sahih Muslim disebutkan. Berarti Sahih Muslimnya harus menyesuaikan Sahih Al-Bukhari. Karena riwayat di Sahih Bukhari ada sekitar 5 riwayat, sedangkan ini cuma 1 riwayat. Ada bau kopi nih. Minum. Antum malu-malu. Tapi kalau nyebar kopi coba minum, sebar dulu. Ngajinya ditahan. Nggak apa-apa. Ya. Minum aja ya. Jadi nggak minum deh. Keburu kopinya dingin. Alhamdulillah. Di riwayat kedua, Nabi nanya, bukan Ainallah. Pertanyaannya apa? Atashhadi, apakah kamu bersaksi tiada Tuhan, tiada yang berhak disembah kecuali Allah? Di riwayat ketiga, Man Rabbuk, siapa Tuhan kamu wahai budak? Kira-kira kalau ada orang mu'alaf nih, ada orang mu'alaf, cara sah dia masuk Islam gimana? Yang mana? Nomor 2 apa nomor 1? Hah? Nomor 3 tuh dalam kubur. Nomor 1 di mana Allah. Nomor 2 apakah engkau bersahadat. Nomor 3 siapa Tuhanmu. Yang mana? Kalau kita prosesi mu'alaf di mana? Nomor 2. Tapi sekarang oleh dia, kelompok dia, syarat seorang ahlu sunnah itu, akidahnya benar itu di mana? Allah. Menyimpang nggak tuh? Katanya ikut sunnah, ada 3 hadis kok, yang 2 lagi dicuekin, yang satunya dipakai. Hadis itu yubayyin ba'duha ba'dan, dia menjelaskan satu sama lain. Karena rawi periwayatnya dia informan, dia pembawa berita. Kita nggak ngerti sama pembawa berita ini, dia dengerin berita yang lain. Nggak cocok sama TV A, dengerin TV B. Nggak cocok sama channel A, dengerin channel B. Biasa kan begitu. Pokoknya nggak boleh, harus ini. Ada juga di riwayat Imam Malik, ya. Ada berapa riwayat? Lah, datang juga. Ini nggak ada racunnya kan? Tadi yang marah tuh yang nggak jadi minum. Tai. Dari tadi harum aja dapatnya. Baru muncul. Ini masih panas pakai. Coba dulu bismillah. Nah ini kopi bener.
Baik. Jadi kalau ada orang ma'alaf, kita gimana caranya? Di mana Allah? Gitu. Gitu ya? Begitu nggak? Kita mau ma'alaf, coba tangan. Di mana Allah? Ayo Allah. Gitu nggak caranya? Ada nggak prosesi ma'alaf begitu? Nggak ada. Prosesi ma'alaf gimana? Ayo syahadat, gitu kan? Kira-kira gimana? Itu nggak usah pakai ulama-ulama hebat ya, cukup orang-orang kita biasa aja faham. Status keislaman diketahui dari syahadat, bukan ngomong aina Allah. Paham? Jadi kalau antum dibikin ragu lagi dengan hadis ini penjelasannya. Ya, semua riwayat ini sahih. Cuma satunya di Sahih Muslim, ada di Muwatta, ada di Ahmad, ada di riwayat-riwayat yang lain. Baik. Jam 2, oke. Banyak tanya jawabnya kali. Ya. Untuk menjaga kesahihan Ahlus Sunnah, maka Syekh Yasin Al-Fadani punya guru namanya Mahfud At-Tirmidzi. Yang kakek guru jatuhnya. Itu beliau menjaga, membuktikan, cek benar nggak akidah kita ini sesuai dengan akidah ulama salafus saleh. Maka Syekh Mahfud At-Tirmidzi beliau kemudian menyebutkan sanad Imam Asy'ari. Ternyata benar ada akidah Imam Asy'ari sampai kepada Imam Asy'ari, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ikut ulama yang bersanad, kita sudah dapat garansi bahwa akidah kita ini benar, insya Allah. Gak boleh merasa paling benar, katakan benar insya Allah, mendekati yakin insya Allah. Lain kalau orang ngaku saya ini benar, kenapa? Karena saya pakai Quran dan Sunnah. Kalau begitu berapa kelompok? Semuanya ngaku pakai Quran dan dulu ada kelompok namanya Mu'tazilah, pakai Quran Sunnah. Jangan dikira liberal itu nggak pakai Quran, pakai Quran loh. Coba aja cek, liberal itu pakai Quran loh. Ayat-ayat toleransi di Quran, pakai Quran semua dia. Nggak pernah dia pakai Injil Taurat, pakai dia Quran semua. Tapi digiring kemana? Ke pemahaman dia. Jadi tidak cukup seseorang itu Ahlus Sunnah mengatakan nomor sekian, surat sekian, hadis sekian, gak cukup. Dia harus buktikan dia berguru kepada siapa, dia pernah nyantri kepada siapa. Dulu di abad kedua Hijriah, Imam Muhammad bin Sirin, siapa namanya? Muhammad bin Sirin ini kalau orang sekarang kenalnya takbir mimpi, Ibnu Sirin. Cek di Google tuh ketemu tuh Ibnu. Kita ilmunya nggak by Google ya, ilmu kita pakai sanad Google tuh sanad bid'ah. Ada orang ngebatalin tasbih pakai Google, kamu cek aja tuh di Google katanya gitu. Itu lucu juga gitu ya. Katanya kata Allah dan kata Rasul, yang ada kata Google. Wah kalau bahas itu jadi panas nggak jadinya. Ganti topik adalah Syekh Mahfud At-Tirmidzi. Saya kembali ke sanad yang berfokus. Beliau sanadnya ini kemudian dipakai oleh ulama-ulama dimanapun. Akidah Asy'ari Maturidi. Inilah yang kemudian diabadikan sekarang oleh ulama kita belajar sifat 20. Nah, tadi yang nasyid siapa tuh yang baca sholawat? Bukan Bakia, yang lain. Wah, coba baca tuh Ustaz. Allah wujud tidak bako dan suaranya enak. Ya, mana nih? Mic-nya mana mic-nya? Saya mau dengar. Ya asli halus udah ya. Siapa tahu nyusul. Iya, nggak apa, saya copot tuh kopiannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wujud kidan baqa mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat kalam qadirun muridun alimun hayyun sami'un basirun mutakallimun. Lolos. Hampir kecopot. Syukur Ustaz. Antum sahih. Sifat Allah itu banyak. Tapi dari banyak itu tersebar dari awal surat Al-Fatihah sampai akhir surat An-Nas. Coba kalau saya bilang akidah saya akidah Quran, terus mau mulai dari mana? Maka bersyukurlah kepada ulama, berterima kasihlah kepada Imam Asy'ari. Dia susun itu sifat-sifat. Sifat itu dulu belum dikasih angka oleh Imam As-Sanusi. Bernamalah akidah 50. Dari situ mulainya 20 wajib, 20 mustahil, 2 jaiz. Jadi berapa? Ditambah sifat Nabi 4 wajib, 4 mustahil, 50. Kalaupun kita nggak tahu angka itu, yang penting inti dari sifat tadi ada pada la ilaha illallah Muhammadur. Ada orang nggak hafal itu nggak apa-apa. Yang penting dia mengatakan, saya dulu ngaji kepada Kiai Fulan, Tuan Guru Fulan. Dia mengajarkan kami sifat Allah. Tapi kata dia, inti dari semua sifat ini ada pada la ilaha Muhammadur. Jadi kalau antum nggak hafal sifat 20, harus banyak-banyak baca la ilaha illallah Muhammadur. Boleh, itu ditulis di kitabnya. Sebenarnya tadi nggak usah copot tuh kopiannya ya, di loading juga tuh kayak. Saya pun sampai tahun 2005 masih meragukan akidah Ahlussunnah itu akidah Asy'ari. Pencarian bertahun-tahun sampai ketemu Syekh Hasan itu ngomong begitu, nyindir kita, nyindir saya. Ada santri, ada mahasiswa nanya, apakah Asy'ari itu Ahlus Sunnah? Apalagi ada yang ngomong sekarang. Apa omongan dia? Asy'ariyah berbeda dengan Asy'ari. Asy'ariyah firqatun dhalah. Asy'ariyah pengikut kelompok yang sesat. Kita pernah nggak ngomong mereka sesat secara? Nggak ada. Kalau sekarang kayaknya udah boleh tuh Kiai. Iya, cuma ntar panas, mau panas. Kopi panas aja lah ya. Ini mulai panas nih. Dan saya kasih tahu para kiai, para jamaah, ini tidak akan berakhir. Ini akan terus menjadi. Berhenti di masjid ini, pindah ke masjid sana. Tutup radio A, ganti radio B. Tutup channel A, ganti channel B. Begitulah terus. Terus kita mau bilang, ngapainlah Ar-Razi ini sibuk-sibuk bahas begini. Hari gini masih bahas begitu. Orang begitu ketinggalan kereta, tinggalin aja tuh orang. Ya, sok-sok nggak penting dia. Dulu saya berpikir begitu, ternyata kita cuek begitu ya salah. Apa yang terjadi? Kawan kita nggak nyapa kita lagi. Kata dia, jenggot antum kurang sunnah Ustaz. Ini dua, lihat jenggotnya kan? Iya, jenggotnya bayang-bayang doang. Sesat ini. Ini rahasia kita ya. Jangan kasih tahu kelompok sebelah. Wah, samping saya ada jenggotnya. Yang Ahlussunnah ini.
Ntar pas imam, ini belepotan, ini bagus. Ternyata jenggot tidak menjamin hafalan. Lanjut. Ketika belajar sifat Allah ini kan sulit dijelaskan. Coba dari surah Al-Fatihah sifat apa yang bisa diambil? Coba siapa yang bisa jelasin? Yang bisa jelasin saya kasih nih sorban saya nih. Nih, itu mahal ini. Mahal ini nggak mahal. Mahal karena saya bawa. Ya, selain kiai nggak boleh jawab. Ya, di surah Al-Fatihah sifat apa? Itu sifat atau nama? Itu nama. Selamat. Makasih udah jawab ya. Itu nama, lain nama dengan sifat. Nama Ar-Razi. Apa karakter Ar-Razi? Orangnya aneh tinggi atau pendek? Nyundul langit. Ya, aduh jangan ditelepon. Yang ngomong cowok sih, kalau cewek ngomong saya percaya ya. Fokus. Ketika orang tahu Ar-Razi kerja di sini, tinggal di situ, dia sukanya makan ini, suka kopi, suka ini, suka coklat, berarti orang ini kenal sama si Ar-Razi dan sifat-sifatnya. Kalau cuma tahu, oh Ar-Razi yang itu, Kiai Luqman Hakim, orangnya aneh nggak ngomong loh. Aneh nggak ngomong juga di gumuk. Tapi itu benar. Orangnya hafiz Quran, banyak hafal dalail, alim, istri atuh, tinggal di gang ini gang itu, sukanya makan apa kan? Semuanya, babi juga. Kan semua ya. Yang halal ya. Ketika saya tahu beliau sukanya apa, berarti saya teman dekat beliau. Tapi kalau saya nggak tahu, cuma tahu wajahnya, namanya, nggak tahu karakter hariannya, berarti nggak kenal, cuma tahu. Itulah beda alim dan arif. Maka dalam Al-Quran kata alim kaitannya akal. Gimana ayatnya Ustaz? Wa ma yaqiluha wa ma tawala wa ma yaqiluha illa al-alimun. Gimana gitu ya? Bukan ngetes hafalan. Afala taqilu. Itu kaitannya dengan alim. Tapi kalau orang yang arif disebut, jadi ada alimun, ada ulama. Ulama itu arifin. La innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Surat Fatir ayat 28. Tidaklah takut kepada Allah. Itu terjemahan. Kalau saya mengartikan tidaklah kenal Allah kecuali ulama. Yakhsha itu berarti segan, sopan. Kenapa orang sopan? Karena dia tahu siapa yang di depannya. Maka belajar sifat Allah minimal 20 itu adalah langkah pertama menjadi alimun. Jadi apa? Kalau mau jadi ulama arifin harus belajar ilmu ma'rifatullah versi ulama aulia Allah. Ya cukup belajar sifat 20 gitu ya. Mesti belajar teknik zikir, mesti belajar nama-nama yang rahasia di balik nama yang ada. Sebenarnya di dalam Bismillahirrahmanirrahim itu ada nama Allah, ada sifat Allah wujud. Di mananya? Nah, itu rahasia. Tor aja kita jelasin kan. Ada nama wujud di situ.
Tapi yang ngerti ulama, ya. Bapak Ibu yang bukan Allah udah mau 2:30. Nah, ini pengantar aja. Kenapa kita belajar sifat 20, dan itulah yang menjadi karakter utama manhum ahlus sun. Siapa yang ahlus sunnah? Itulah yang disebut oleh Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah, ketika ada 73 golongan semuanya masuk neraka kecuali satu. Man hiya ya Rasulullah? Siapakah mereka wahai Rasulullah? Nabi menjawab, ma ana alaihi washabi. Yang ikut ajaranku, yang ikut ajaran sahabatku. Imam Asy'ari sebelum wafat dia mengatakan, aku berlepas diri dari mengkafirkan semua umat Islam. Kelompok yang ono cuma tawasulan aja dianggap syirik, cuma maulidan aja dianggap sama dengan Nasrani, cuma tabaruk dianggap syirik. Tahu tabaruk? Antum senang nggak bekas-bekas guru? Kurafat ya. Itu bagi mereka disebut syirik, padahal itu kan ngambil berkah. Nih, kisah penutup mau saya sampaikan. Ketika di tahun ke-8 Hijriah, baginda Nabi Muhammad SAW masuk ke kota Mekah, futuh Mekah. Sampai di suatu kampung namanya Batha. Maka tertulislah dalam syair Batha, ya. Di situ disambut oleh para sahabat muda ataupun tua. Ada namanya Abu Juhaifah. Siapa namanya? Abu Juhaifah umurnya belum sampai 13 tahun saat itu. Ketika Nabi datang, tangan Nabi diperebutkan. Waktu itu belum ada algojo, itu belum ada nih. Ya, tetap dijaga oleh Umar Ali, tapi tidak. Ya, karena emang Nabi saat itu mengizinkannya. Kalau sekarang lagi berbahaya, ya, lagi corona katanya. Ya. Itu tangan Nabi diperebutkan oleh para sahabat. Kata Abu Juhaifah, aku pun kedapatan telapak tangannya Rasulullah, aku usapkan ke pipiku. Sampai hari ini sejuknya masih terasa di pipiku. Allah. Itu Abu Juhaifah, riwayat Imam Bukhari. Mereka mengambil berkah dari tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya mau kasih tahu, tangan saya banyak dosa, tidak banyak keberkahan. Gak usah banyak-banyak dicium. Salam kalau pun sempat, kalau gak apa-apa, yang penting ngaji, ya. Jadi nanti setelah ngaji gak usah salaman. Antum kecewa nanti kalau tahu hakikat saya. Hakikat saya banyak dosa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Rasulullah maksum, beliau terjaga dari dosa. Maka satu tetes darah mengalir dari dirinya, itu semuanya nur. Seingat saya namanya Jabir bin Samurah. Beliau diperintahkan Rasul menanam darah bekam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nyampe di belakang rumah udah digali. Terus dia mikir, Rasulullah kayaknya nggak ada yang sisa, nggak ada yang najis di badannya. Aku tanam di tempat yang orang nggak bisa tahu. Bismillah, dimakan semua. Dulu kan kalau bekam nggak pakai tisu, ini ada bekam nih sama saya. Tapi dia bid'ah bekamnya pakai tisu, pakai kop. Cuma saya suka sama bid'ah itu. Ya ahlal bid'ah. Dulu darahnya ditampung. Darah itu kalau dibiarkan sedikit, secara kedokteran dia beku nggak? Beku sendiri. Jadi darah itu kalau diam dia beku. Makanya antum kalau kurang olahraga badannya pegel-pegel. Tuh filosofinya di situ. Jadi badan-badan segede-gede gini diam aja. Rebahan aja. Kaum rebahan. Pantesan punggungnya sakit-sakitan kayak saya. Rasulullah ketika dia pulang, Nabi kemudian curiga, kok di mulutnya ada bau darah Rasul, karena harum. Ditanya sama Rasulullah SAW, di mana kau tanam? Senyum-senyum aja dia. Nabi langsung tebak. Dikumpulkan riwayat ini oleh Imam Asyuti dalam Al-Khasais Al-Kubra 2 jilid. Nabi langsung tebak, apakah engkau menanamnya di perutmu? Dia bilang, na'am ya Sayyidi. Betul wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi.
Kenapa kau tanam? Ya, kan dirimu gak ada ya yang najis dari dirimu tidak ada, wahai Rasul. Gak ada yang terbuang dari Nabi. Rambut Nabi disimpan istrinya, disimpan Anas bin Malik. Keringat Nabi diambil Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik. Apalagi baju Nabi berkeringat dikit diperebutkan sahabat Nabi. Nabi melangkah di mana, itu sahabat kemudian mencium tempat itu, bahkan ngambil debunya diginiin. Gak kedepatan Nabi pegang tangan, dia ambil bekas Nabi jalan. Antum jangan cobain sama kita ya. Kita bukan maksum, kita ini hamba Allah biasa. Kami punya dosa sama seperti jamaah semua, ya. Jadi jangan terlalu berlebihan sama ustaz, sama kiai. Takzim, tapi jangan berlebihan. Cukup kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana? Tanya jawab. Ya. Alhamdulillah, baik jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, luar biasa pencerahan dari guru kita. Walaupun beliau sepertinya agak kurang sehat, ya. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat. Mungkin hanya cuaca saja Bu ya. Di Depok mungkin ya sate Madura, di sini asam pedas. Jadi ya kurang cocok mungkin di lidah mungkin ya. Baik. Bagi jamaah yang sudah menyiapkan pertanyaan, silakan serahkan ke kami, lalu biar dijawab oleh guru kita Buya Ar-Razi Hashim. Baik, ini sudah ada yang masuk permohonan agar dapat ijazah sholawat al-Fatihah. Mau semua? Mau. Nanti teksnya minta ke Kiai Lukman ya, biar beliau kesusahan ngurus antum. Beliau senang disusahin, khidmah para kiai itu nggak pernah capek walaupun kecapean. Lelah tapi tidak pernah kelelahan. Sakit hati kalau ada orang suul adab tapi tidak pernah memendam sakitnya. Mau tidur dilepas, bangun tidur hilang semua. Itulah para kekasih-kekasih Allah. Semoga guru-guru kita termasuk kekasih-kekasih Allah. Dengan ini, sebagaimana diijazahkan oleh masyayikh kita, dengan jalur Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi, Sidi Ahmad Tijani, Sidi Muhammad bin Abdul Karim Samani, Ibrahim Al-Qurani Al-Kushasi, dari mereka semua yang bersambung kepada mereka, ajastukum salawat al-Fatih. Al-Fatih. Salat Fatih itu ada syarahnya, nanti kita syarah kalau umur kita ada ya, umur kita panjang. Insya Allah. Aduh, pusing aku bacanya. Tulisan dokter. Semoga Buya dan keluarga dan tim dalam keadaan sehat dan afiat. Amin. Ibu-ibu Buya. Apakah sama penciptaan makhluk Allah di muka bumi ini dengan penciptaan manusia? Manusia itu dibagi dua, termasuk alam semesta. Ada sisi zahirnya, ada sisi batinnya. Zahirnya semua dicipta dengan iradah dan kudrah Allah, maka berlafazlah, berkalamlah ia dengan kalam kun. Paham? Apa arti kun? Maka terjadilah Adam tanpa ayah dan ibu, terjadilah Hawa tanpa seorang ibu, terjadilah seorang Isa tanpa ada seorang ayah. Jadilah bapak ibu, ada ayah dan ibu. Kalau sekarang ada lagi tuh Maryam baru, ayahnya bukan gak ada lah, melarikan diri. Adapun ruhani manusia itu hembusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu yang dirahasiakan oleh Rasulullah. Ya, itu yang dirahasiakan oleh Rasulullah dengan kalam Allah, wa ma utitum minal ilmi illa qalla. Tidaklah kamu diberi ilmunya kecuali sedikit. Kamu ahli kitab yang nanya, Nabi diberi semua. Maka ilmu tentang ruh itu ada di qalbu Nabi. Inilah yang akan dibagikan oleh Al-Imam Al-Mahdi di akhir zaman.
Puncaknya nanti kalau daulahnya berdiri. Kalau umur kita panjang, kita masuk ke masa beliau, kita tidak menjadi pengikut Dajjal, insya Allah dapat tuh ilmu mengenai ma'rifatul ruh. Tapi biasanya sebelum berjuang beliau pasti sudah menyampaikan dan mengajarkan. Wah, ini serius sekali nih, pakai dicetak pakai. Bagaimanakah hukum seorang beribadah yang secara praktek ibadahnya tidak merujuk tata cara ibadah yang diatur mazhab fikih yang 4? Apakah ibadahnya menjadi tidak sah? Ibadahnya sah, tapi menurut dia aja. Kata sah itu muncul dari mazhab, nggak ada di Quran Sunnah. Antum ngomong sah batal, itu kan literatur kosakata nomenklaturnya ulama ahli mazhab. Berarti buat mazhab sendiri dia, mazhab tanpa mazhab. Orang awam itu enak jadi orang awam, antum tuh gak terikat mazhab. Yang terikat kami. Ini para kiai ini terikat mazhab. Mengajarkan Syafi'i. Kalau mengajarkan Maliki harus belajar dari awal. Kalau jadi umat itu enak, bisa pindah-pindah ustaz. Yang penting masih Syafi'i. Ya. Kata Imam Abdul Ma'ali Al-Juwaini, mazhabnya orang awam itu mazhab gurunya. Kalau gurunya ganti mazhab. Tapi enaknya kalau jadi guru, tahu cara ngeles dalam mazhab. Jadi ustaz-ustaz ini tahu kapan sentuhan nama istri itu batal, kapan enggak, itu dia tahu tuh. Jadi bukan tidak sah, tapi itu namanya sok-sokan. Antum bisa ibadah kalau nggak ada mazhab gimana? Coba kita tanya. Ada orang datang ke saya, nggak boleh pakai hadis Sahih Bukhari, langsung kepada Al-Quran, nggak boleh pakai guru. Saya tanya, kamu tahu dari mana cara baca Quran? Oh, saya diajar bapak saya. Bapakmu itu adalah mazhabmu, mazhab babe gue. Kalau orang kampungnya mazhab apa Den? Ya, paham? Itu mazhab juga, cuma nggak diakui orang di luar. Sehubungan opini publik menyebutkan golongan Syiah itu seluruhnya sesat. Mohon jelaskan aliran Syiah yang tidak dihukumi sesat dan masuk kategori Ahlussunnah. Syiah bukan Ahlussunnah, titik. Tapi Syiah tidak semuanya sampai kepada derajat fasik dan kafir. Yang kafir itu namanya Syiah Ghulat, Syiah kebatinan, kelompok Qaramithah. Yang mereka, kelompok sebelah, bilang Maulid itu yang buat Fatimiyah. Fatimiyah itu akidahnya Syiah Qaramithah. Berarti dia percaya sama perkataan orang kafir kan? Bagi mereka Syiah orang kafir. Orang Syiah ngomong Maulid itu buatan kami. Lah kenapa ente percaya perkataan orang kafir? Kalau kami tidak mengkafirkan Syiah, kami membagi-bagi, ada yang kafir, ada yang fasik, ada yang tidak fasik, tidak kafir, abu-abu. Namanya Zaidiyah. Tergantung kecenderungan dia mana. Dekat ke Ahlussunnah, dia hukum Ahlussunnah. Jika dekat ke Rafidhah, dia menjadi Rafidhah. Pak Kiai ingat gak waktu di pesantren ngaji Subulus Salam? Subulus Salam itu yang nulis orang Zaidiyah. Maka dia tulis Ali alaihissalam, Hasan Husain alaihissalam. Bagi dia Ali lebih mulia daripada Abu Bakar. Tapi Syiah Zaidiyah tidak pernah mencaci maki Abu Bakar, Umar, Kalau Syiah yang menyimpang itu, yang kita sebut fasik, disebut Syiah Rafidhah. Mereka mencaci maki Abu Bakar, Umar, Utsman dan sahabat selain Ahlul Bait. Maka dimanapun ketemu kelompok Syiah, selama dia tidak mengkafirkan atau mencaci maki sahabat, maka dia masih bisa satu majelis dengan kita. Seperti terjadi di Yaman. Di Yaman beda Syiah Zaidiyah sama Muslim Ahlussunnah, beda atu aja, kunut enggak kunut. Di sana itu mazhab Syafi'i. Kalau enggak kunut berarti Zaidiyah. Siapa yang disebut Zaidiyah? Zaidiyah itu Zaid bin ada yang tahu? Zaid bin Ali Zainal Abidin.
bin Husain bin Ali, berarti zuriat Rasulullah nggak? Zuriat Rasulullah. Nggak mungkin Zaid benci sama Abu Bakar, nggak mungkin dia benci sama Umar, nggak mungkin. Ya, bisa bedain? Emang sih ada masuk Batam? Ada? Wow. Ya. 89 anggota itu ya. Oh, ada. Antum tahu aja, jangan-jangan nih. Suka nyusup ya? Sama dia Yusuf dulu. Mantan Syiah. Menyebar luasnya, terkait menyebar luasnya Salafi, Wahabi, apakah upaya real baik secara kesepakatan ulama Ahlussunnah di Nusantara atau pemerintah menumpang ini?